semua, balik lagi di YouTube channel aku. Nama aku Marlina. So, di video kali ini aku mau ngomongin tentang metode atau faktor-faktor yang memperbesar risiko kalian terkena metabolic syndrome. Jadi, metabolic syndrome itu biasanya dihubungkan dengan kegemukan. Misalnya, seseorang itu terlalu banyak lemak di dalam tubuh yang bisa menyebabkan penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau kolesterol, serangan jantung, dan masih banyak lagi. Sedikit background tentang kegemukan di Indonesia. Jadi, aku nemuin satu studi yang mengatakan kalau tingkat kegemukan orang-orang di Indonesia dari tahun 94 sampai 2014 itu meningkat secara drastis. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya mau kemana-mana pasti naik motor atau naik ojek, dan kalau misalnya zaman sekarang mau makan tinggal telepon atau tinggal beli ke depan. Jadi antara konsumsi makanan yang kita makan sama aktivitas tubuh kita itu nggak seimbang, jadinya penumpukan lemak. Metode atau faktor yang pertama adalah menghitung BMI atau BMI. Jadi BMI ini adalah perbandingan antara berat badan kalian dibanding sama tinggi kalian. Metode ini tuh yang paling populer karena gampang banget digunainnya, ngitungnya. Jadi WHO itu punya batas-batas angka dari BMI. Jadi kalau misalnya BMI kalian itu kurang dari 18,5 berarti kalian itu terlalu kurus. Dan kalau misalnya BMI kalian itu lebih dari 25,5 berarti kalian itu udah termasuk kayak pre-obesity. Jadi belum obesitas tapi udah menuju obesitas. Obesitasnya juga ada kelas-kelasnya, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi kalian bisa ngitung di rumah berapa BMI kalian. Tapi ada kekurangan dari menghitung BMI. Jadi biasanya kalau orang pendek itu sering dikategorikan sebagai kegemukan. Atau kalau misalnya bodybuilder itu biasanya kan mereka banyak massa ototnya. Jadi biasanya mereka juga terlalu kegemukan karena massa otot itu lebih berat daripada massa lemak. Jadi menghitung BMI ini tuh nggak terlalu mempunyai banyak aussagekraft yang buat menentukan seseorang itu punya metabolic syndrome atau berisiko mempunyai metabolic syndrome. Walaupun BMI ini kekurangannya banyak, tapi masih tetap digunakan karena cara menghitungnya itu kan gampang dan biasanya digunain buat populasi yang besar kayak buat satu negara, satu benua. Yang kedua adalah lingkar pinggang. Lingkar pinggang itu termasuk abdominal beraiz atau bagian atas dalam tubuh. Kalian tahu kan di bagian perut, bagian atas dalam tubuh itu banyak organ-organ penting. Jadi ngukur lingkar pinggang itu kayak nentuin berapa banyak lemak yang ada di bagian perut. Cara ngukur lingkar pinggang yang benar itu di antara tulang rusuk paling bawah dan sekitar tulang pinggul. Kalian tuh kayak bisa tasten gitu loh. Mungkin gampangnya itu sekitar di atas atau di bawahnya pusar. Buat laki-laki, kalau misalnya lingkar pinggangnya itu lebih dari 90 cm, risiko terkena metabolic syndrome-nya itu meninggi. Tapi kalau misalnya lingkar pinggangnya lebih dari 102 cm, jadi berarti risiko buat terkena metabolic syndrome itu tinggi banget. Dan buat perempuan, kalau misalnya lebih dari 80 cm, berarti resikonya meninggi. Dan kalau lebih dari 88 cm berarti risikonya tuh benar-benar tinggi banget. Yang ketiga adalah WHR atau waist hip ratio. Jadi perbandingan antara lingkar pinggang kalian dan lingkar pinggul. Lingkar pinggang yang tadi kita udah omongin dan lingkar pinggul. Kalau pinggul itu berarti bagian yang paling lebar di tubuh. Buat perempuan mungkin lebih gampang karena pinggulnya itu kelihatan bagian mana yang paling lebar. Dan buat yang laki-laki juga sebenarnya sama, yang paling lebar juga, cuman karena laki-laki tuh biasanya pinggulnya itu rata, jadi kalian harus lihat bagian yang paling lebarnya itu. Kalau misalnya perbandingan pinggang sama pinggul kalian itu buat laki-laki lebih dari 0,90 berarti resikonya tinggi, dan buat perempuan itu lebih dari 0,85 itu juga resikonya tinggi. Dan yang keempat adalah menghitung lemak di bawah kulit. Sebenarnya ini nggak bisa dilakuin di rumah karena harus menggunakan aku cari bahasa Indonesianya itu jangka sorong. Jadi sesuai dengan namanya lemak di bawah kulit. Jadi tuh menghitungnya bener-bener lemak yang di bawah kulit gitu. Buat ngukur
lemak di bawah kulit itu tuh sebenarnya susah banget. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang biasanya di messen. Misalnya ini kayak alatnya gitu. Jadi kita pakai tangan kayak dicubit-cubit gitu, terus pakai alatnya. Dengan cara ini kita cuma pengen tahu berapa lemak yang ada di bawah kulit. Dan metode ini menurut aku itu bener-bener kesalahan penghitungnya besar banget, karena kadang-kadang kalau misalnya kita cubit-cubit terus kayak keambil bagian yang bukan lemaknya itu, dan bisa jadi kayak tercampur gitu datanya. Dan yang kelima adalah bioimpedance analysis. Jadi prinsip dari BIA ini adalah tubuh kita itu bakalan disetrum, bukan disetrum yang kayak zzz gitu ya. Jadi di tubuh kita itu bakalan kayak dikirim aluran listrik yang aman dan kecil, dan aluran listrik yang dikirim di dalam tubuh itu bakalan menghitung berapa banyak lemak yang ada di tubuh kita dan berapa banyak yang nggak ada lemaknya, atau kayak otot atau konsentrasi air yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang keenam adalah penghitungan mass lemak di bawah air. Metode yang ini metode satu-satunya yang belum pernah aku lakuin. Metode yang sebelumnya aku jelasin itu aku udah pernah, karena aku tulis tesis aku waktu itu di penelitian tentang diabetes. Jadi prinsipnya itu tubuh kalian itu bakalan ditenggelamin dalam air, dan di atasnya itu kayak ada timbangan. Jadi otot itu kan lebih berat daripada lemak. Otot kalian itu yang bakalan bikin badan kalian itu tuh tenggelam. Lemak itu yang bikin badan kalian itu mengapung. Dalam penghitungan ini yang harus diperhatikan adalah udara yang ada di paru-paru. Jadi udaranya itu benar-benar harus dikeluarin, kalau enggak udaranya itu juga kan bisa berpotensi kesalahan menghitung, karena udara di dalam paru-paru itu juga kan bisa mengapungkan badan. Jadi tujuannya itu menghitung berapa persen massa lemak yang ada di tubuh kalian dibandingkan dengan massa otot atau massa bukan lemak. So, jadi itu faktor-faktor atau metode-metode yang biasanya digunakan di rumah sakit buat tentuin seseorang itu resikonya tinggi buat terkena metabolic syndrome atau enggak. Tapi sebenarnya juga masih banyak metode-metode yang lain yang biasanya digunakan juga. Itu aja video aku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa follow Instagram aku, subscribe YouTube aku, dan komen, atau kalian juga bisa kasih ide tema apa yang kalian mau omongin. Bisa langsung aja DM aku. Kalian bisa share video aku ke platform yang lain, dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah! Cheers!